Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Demokrasi. Pak Gun Gun, ini dengan adanya polemik ini menurut Anda, apakah memang akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Partai Bulan Bintang ini? Iya, saya melihat dampaknya itu ada 3. Satu, soal isu. Ini ada atau tidak ada di halayak. Ini namanya perengkingan isunya. Ketika misalnya ada konflik partai manapun, tentu isunya merugikan. Yang kedua, itu persepsi. Karena dari isu itu subsequent effect-nya adalah pada persepsi. Ini persepsinya misalnya seperti apa orang mempersepsikan bulan bintang ketika misalnya menjelang situasi yang mengharuskan soliditas kemudian konflik. Meskipun itu tentu tadi bacaannya soal kuantitas itu persoalan lain. Kemudian yang ketiga soal tindakan, namanya perubahan perilaku memilih. Kan di musim-musim seperti ini itu sebenarnya semua partai berupaya untuk melakukan proses komunikasi persuasif ke halayak supaya kemudian memperbesar potensi kemenangan. Nah, 3 hal ini itu partai manapun sebenarnya bukan hanya PBB. Ketika konflik di musim seperti ini sangat tidak produktif bagi upaya memperbesar peluang keterpilihan. Baik. Gitu. Pak Yusman? Jadi gini, mengenai langkah itu saya setuju. Mengenai langkah-langkah itu bahwa memang ada proses, ada langkah, tapi kan kita sendiri ini bak cendawan di musim hujan. Di musim hujan. Jadi kondisinya PBB ini sekarang berbagai elemen yang simpati dengan kondisi karena orang tahu dan di masyarakat itu tidak mau tahu mengenai langkah-langkah yang apalagi orang tiba capres-capres ini. Saya ini turun, sebuah daerah saya turun nih. Bahkan bisa dikatakan saya sendiri selama 10 tahun terakhir dari Aceh saya semua kabupaten sudah saya masukin kecuali Jawa Tengah. Saya udah masukin semua. Masyarakat itu bagaimana tahu apa yang terjadi di masyarakat itu secara global. Jangan kita mengkotakkan, kasihan. Nah, di posisi itu yang harus kita tentukan sekarang, kita tidak khawatir. Kalau dikatakan kecil, memang selama sudah kecil, sudah kecil PBB ini, tapi terus sekarang bergulir, meningkat, dan kita juga terus terang aja. Semua Allah yang menentukan. Ibarat kata itu apa? Sebuah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu saja intinya. Kalau perjuangan kita demi ibadah dan untuk langkah-langkah strategis untuk umat sesuai dengan platform bela Islam, bela rakyat, bela NKRI, saya yakin lolos PBB ini besok. Dan semua akan terbuka dengan nyata. Dan semua bukan dengan omongan lolos. Karena ada barometer, ada standar. Nah, kita lakukan itu standar logika politik, standar etik, standar filosofis, standar geografis. Jelas standar itu di mana, peta ini di mana. Kalau untuk beberapa daerah tidak begitu mengema. Justru sekarang ini dengan kondisi ini orang selalu mengatakan bahwa itu saya bilang tadi selalu ketua umum, padahal tidak, saya bilang gitu. Polemik justru saya bilang paling demokratis PBB. Bahwa dikatakan dalam proses, ada dilakukan proses seperti mekanisme, jangan salah. Walaupun seorang Pak Yusril ketua umum, tetap ada batahan, dan batahan dari DPP juga biasa, itu sering. Dan itu, tapi itu dilakukan secara musyawarah. Tidak ada keputusan sendiri. Tapi amanat muktamar mengatakan ini paling berat Pak Yusril itu. Pertama dia sebagai calon presiden, 2 dia harus menyelamatkan partai ini untuk lolos di saya untuk mendatang. Ini amanat yang paling berat. Orang tidak tahu mengenai langkah bahwa kami di DPP ini bekerja keras mengenai langkah itu. Karena tahu kunci-kunci di mana, langkah-langkah di mana, apa yang akan kami lakukan. Ada standar barometer. Kalau orang berbicara, oh begini, itu kan kata. Tapi data ada. Demikian juga seperti halnya Pak Yusril sampai sekarang tetap berkomunikasi dengan Pak Habib Rizik. Jadi kita tidak, masih tetap komunikasi. Bahkan terakhir tadi ada disampaikan ke saya komunikasi terakhir. Ada, kemudian juga berbagai elemen. Kenapa? Baik Ormas, baik LSM itu komunikasi. Saya disampaikan juga mengenai langkah itu. Dan apa langkah strategi? Dan pertanyaannya, kita banyak melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Yusril sebagai secara ketua umum dilakukan Partai Bulan Bintang, baik latar belakang. Ingat, bicara partai, bicara umum, kita harus berbicara latar belakang. Ya dong. Latar belakang baik personalnya, baik kemasyarakatannya, perbuatannya seperti apa, track record, rekam jejak, etnos, filosofis. Itu yang jelas. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jangan kita hanya bahasa, oh begini, kita biasa saja. Udah biasa. Kalau polemik, saya kira semua partai juga berpolemik. Tidak ada masalah itu. Bang Novel, tadi Pak Yusril mengatakan bahwa sampai saat ini juga Habib Rizik masih berkomunikasi dengan Yusril. Nah, ini Bang Novel sendiri, apakah memang sudah ada komunikasi dengan Partai Bulan Bintang? Jadi, kalau untuk Partai Bulan Bintang, saya sudah tidak membangun komunikasi lagi dengan DPP, akan tetapi kita berkomunikasi pasti dengan imam besar kita, Habib Rizik, itu berkomunikasi. Apa yang saya lakukan, insya Allah beliau tahu. Ketika saya dibilang diam, ya diam. Ketika harus maju, insya Allah saya maju terus. Dan perlu kalau mau ngomong barometer, bahwa sebenarnya PBB pada posisi saat ini kalau memang mendukung 02 ini sangat diuntungkan. Karena aksi bela Islam itu mengerucut di partai Islam.
aksi bela Islam ini yang 212 yang 10 juta itu bisa mewakili satu orang itu 10 orang, artinya 100 juta. Dan nggak mungkin yang sekarang ini mereka mengecewakan 212 memilih PBB. Itu data bisa kita bantah. Di mana bisa PBB bisa dapat suara? Karena dari pihak kubu kan mereka banyak partai, mereka berebut suara. Ada P3, ada PKB yang merupakan ancaman buat mereka. Dan apa nilainya PBB di hadapan mereka? Nah, perlu diluruskan bahwa ini partai harus mengacu dengan nilai-nilai Islam, karena ayat politik itu 21 ayat dari 47 surat itu harus menjadi rujukan. Dan itu harus menjadi landasan partai PBB, karena sanksi politik ini yang 5 tahun itu fasik, zalim, munafik, dan ini berbahaya. Masa seorang partai, pimpinan partai nggak sesuai arahnya dengan syarat Islam, dengan akhlak Islam, yang PBB sendiri carut marut, yang di dalam kader sendiri tiap hari ini ribut, di grup di mananya ribut. Sementara di dalamnya saja nggak bisa diatasi. Bagaimana kita akan bisa mengurusi rakyat yang di luar, sementara di dalamnya terus menerus keseruan. Nah, untuk menyelamatkan ini, mudah-mudahan saya berharap ada keajaiban untuk bisa menggelar muktamar luar biasa. Ini lengserkan biang keroknya, si usul ini harus dilengserkan buru-buru untuk menyelamatkan partai ulama yang menegakkan syarat Islam agar bisa eksis di Indonesia ini. Begitu. Pak Novel, ini kan tadi sempat mengatakan di awal acara Anda mengharamkan diri sendiri untuk dipilih, begitu ya? Nah, kalau memang Bang Novel sendiri terpilih, bagaimana reaksinya? Jadi insya Allah mudah-mudahan saya nggak terpilih. Kalaupun terpilih, pasti ada upaya-upaya yang kita akan komunikasikan dengan para ulama. Karena 21 ayat itu mengharamkan pemimpin penista agama dan lain sebagainya. Otomatis suara saya satu berpihak kepada mereka. Saya mendolimin Habib Rizik, saya mendolimin Habib Bahar, saya mendolimin Ahmad Dhani, saya mendolimin Ustadz Alfian Tanjung, saya mendolimin ulama, dan saya mendukung penista agama dengan satu suara. Ini beban batin saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salahnya saya menjadi caleg justru mendolimin ulama-ulama sendiri, karena yaitu daripada kebijakan-kebijakan partai yang kemarin saya ini masuk. Ini yang sangat berbahaya. Maka haram untuk satu suara saya disumbangkan kepada kelompok-kelompok penista agama, kriminalisasi ulama, LGBT, komunis, pembubaran ormas Islam. Baik, terakhir Bang Irfan tanggapannya. Jadi begini. Jadi singkat saja Bang. Setahu saya yang namanya haram dalam ayat dalam Al-Qur'an itu adalah babi, anjing, darah. Ini lebih haram dari babi. Dari itu kan. Lebih haram dari anjing. Kalau kita mengharamkan diri sendiri, jadi di mana letaknya Pak Novel? Nah, itu dia. Makanya ayat apakah di antara itu lebih haram daripada babi? Saya tidak pernah membantah. Jadi dikatakan berzina. Yang dikatakan itu Pak Novel mengharamkan dirinya sendiri, sedangkan Allah tidak mau mengharamkan yang tidak haram. Dia mengharam. Berarti di kelompok yang mana? Silakan masyarakat menilai di mana posisi. Terima kasih. Baik. Jadi kita masih menunggu ya dalam hal ini mengenai pilihan dari Pilpres 2019 mendatang. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bang Novel telah hadir di Sujak TV. Pak Gugun, terima kasih. Pak Irfan, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Ruang Demokrasi kita hari ini. Dan akhir kata saya Reva Pardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.